Emang untuk apa sih Salman sembuh gitu kan? Untuk apa orang-orang sembuh gitu kan? Karena Salman mikir kalau misalnya Salman ini sakit, terus kalau misalnya sembuh dan nggak jadi manfaat, nggak jadi apa-apa, malah jadi nambah dosa, ya kenapa harus hidup gitu? Mending ya Allah cabut aja nyawa Salman saat itu. Ada untuk diri sendiri, baik itu untuk kepuasan batin kita sendiri, bahwa kita ngerasa oh oke, kita tuh bermanfaat ya, kita tuh hidup tuh nggak sia-sia ya, nggak cuma hidup, bukan sekedar hidup gitu. Dan di satu sisi itu jadi cara kita untuk ngasah potensi diri kita. Minati apapun itu, coba kontribusiin. Ketika di sektor itu ada masalah, nah coba kalian jadi bagian dari perubahan itu gitu kan. Gak harus semuanya gitu kan, tapi seenggaknya ketika kalian punya ketertarikan, ikutin itu gitu. Jangan sampai keresahan itu cuma berhenti di kepala aja gitu kan, cuma di hati aja, jadi sesuatu gitu kan, entah itu jadi karya ataupun apapun itu, yang penting kalian bisa berkontribusi di ranah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel ngobrolin tentang hidup ya. Kalian dulu, saya Ujin Junaidi dan ini Salman. Oke. Jadi sekarang tuh kita mau berbincang-bincang ya dengan Kang Salman ya. Iya. Ya. Kan kita tuh sebenarnya harus kenal dulu ya. Kalau misalkan ada pepatah di mana tak kenal maka tak sayang gitu ya, gitu. Nah, gimana Kang untuk misalkan sekarang tuh aktivitasnya seperti apa gitu? Oke, salah satu aktivitas sekarang Salman itu kerja. Kerja di mana Kang? Kerja sebagai konsultan bisnis dan pemberdayaan. Gitu. Jadi ketika ada project, ada klien, nah itu bisa kerjaan-kerjaan Salman tuh. Oke. Gitu. Jadi satu sisi kerja gitu kan, di satu sisi juga gitu kan. Kadang ngisi acara, kadang jadi juri, kadang jadi asesor, kadang jadi fasilitator, dan di satu sisi juga Salman punya adik-adik binaan. Okay. Aku kepoin juga ya di apa namanya? Di Instagram itu emang sih ada entrepreneur juga gitu ya. Nah itu apakah Akang itu udah ngalamin secara langsung gitu ya sebagai entrepreneur yang emang kecimpung di dunia itu gitu? Oke, menarik ya. Oke, terus terang gitu ya, kalau misalnya Salman boleh pilih gitu ya, Salman tuh pengen banget jadi entrepreneur. Makanya Salman belajar gitu ya untuk jadi entrepreneur tuh kayak gimana gitu. Salman ngedalamin ilmu entrepreneurship, innovation, komunikasi gitu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya lewat proses itu yang namanya bisnis gitu ya, kan nggak bisa cuma teori doang gitu kan. Nggak bisa cuma belajar doang gitu, harus praktek gitu kan. Iya kan? Nah, makanya itu ya nyoba berbagai bisnis gitu. Ya alhamdulillah udah beberapa kali dicoba, termasuk 5 kali bangkrut. Nah dari ilmu kegagalan itu, pengalaman itu kan sayang banget ya kalau misalnya cuma kita doang yang tahu gitu. Nah sama sambil berefleksi, sama ngerasa bahwa oke nih sayang ketika ilmu ini cuma Salman yang tahu. Nah maka dari itu ilmu yang sama, kenapa sih ini bisa gagal gitu kan, dan gagalnya kan kok bisa sampai 5 kali kayak gini gitu kan, dengan ketipunya, dengan gagalnya gitu kan, dengan ruginya sampai akhirnya bangkrut nggak dijalanin lagi gitu kan. Nih apa nih polanya gitu ya, akhirnya semua pengalaman itu Salman bungkus ya, itu jadi modal Salman sebagai konsultan gitu. Salman ngebantuin gitu. Biar orang-orang nggak gagal kayak Salman bener. cukup Salman aja ngerasain gagal itu. Oke. Nah itu kita udah denger ya cerita dari Kang Salman, dan sekarang juga kita akan membahas ya apa namanya tentang berkontribusi. Nah di mana Kang Salman tadi juga udah berbicara tentang pengalamannya, dan itu kontribusi ke diri Akang dulu deh ya, yang paling kecil banget gitu. Gimana tuh kontribusinya sebagai pengalaman itu ke diri Akang gitu? Oke, singkat cerita, dulu kenapa Salman jadi pengusaha gitu ya, pilih SBM, ITB dan lain sebagainya, karena ya fokus Salman tuh bukan ke profesinya, tapi ke kontribusi. Jadi Salman ya nggak peduli lah profesinya apa, yang penting Salman tuh bisa berkontribusi, Salman tuh bermanfaat. Karena kan ada hadisnya juga ya gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Nah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Kan di sana tuh nggak dilihat apakah kerjaannya apa gitu kan, profesinya apa gitu kan, di mana kan nggak dilihat gitu kan. Yang paling dilihat itu adalah kontribusinya apa sih sebenarnya gitu. Nah maka dari itu ketika itu Salman tuh pilih bahwa Salman nggak perlu mikirin tentang mau jadi apanya dulu, tapi fokusin dulu emang Salman tuh mau bikin apa sih gitu kan, apa yang bisa Salman kontribusiin. Jangan sampai ada
ada dan nggak adanya Salman di dunia ini sama aja gitu. Salman tuh pengen gitu ya, ketika Salman ada di dunia ini, Salman tuh berkontribusi sampai orang tuh ngerasa bahwa oke, Salman tuh emang bener-bener bermanfaat. Makanya kalau misalnya kita belajar dari Mahatma Gandhi tuh pengen banget juga dia itu ketika lahir gitu ya, dia nangis dan orang di sekitarnya tersenyum. Karena ngerasa wah ada sosok yang lahir nih gitu kan. Oke, berarti masa bahagia. Masa bahagia. Dan ketika meninggal Mahatma Gandhi itu pengen gitu kan, dianya tersenyum dan orang di sekitarnya menangis gitu. Jadi kebalik nih, yang awalnya lahirnya dia nangis gitu kan, pas dia meninggal dia tuh tersenyum gitu. Dan orang-orang di sekitarnya yang awalnya bahagia ada kehadiran sosok itu gitu ya, yang ketika dalam Mahatma Gandhi gitu ya, dan Salman berefleksi terhadap diri sendiri, dan ketika Salman meninggal, Salman tuh pengen orang-orang di sekitarnya ngerasa kehilangan bahwa Salman tuh emang bermanfaat gitu. Gitu. Makanya Salman fokusnya adalah kontribusinya itu dulu sendiri. Gitu. Berarti kontribusi itu emang harus walaupun kita udah meninggal tapi masih terasa gitu ya, masih di terasa. Orang lain gitu ya. Betul. Iya gitu. Oke. Menurut Akang gimana nih kontribusi itu? Contohnya yang paling kecil aja gitu kan ya. Apa sih yang menurut Akang kontribusi yang bagus banget gitu? Oke, menarik ya. Ini pertanyaannya bagus. Jadi apa sih sebenarnya kontribusi yang paling kecil gitu kan? Sebenarnya kita harus tahu bahwa kontribusi ada yang ngukur besar kecilnya gitu kan. Tapi ketahuilah mungkin yang menurut kita kecil bisa jadi menurut orangnya ada suatu hal yang besar gitu kan. Seminimal gitu kan, ketika ada batu di jalanan gitu ya, kita pindahin dari yang ada batu di tengah ke pinggir jalan gitu ya. Kita nggak tahu ternyata si batu itu menyelamatkan orang-orang yang di belakangnya. Padahal bisa jadi di belakang kita gitu ya, orang-orang yang selanjutnya melintasi jalan itu, ada orang-orang yang kepepet, yang perlu cepat, termasuk salah satunya bisa jadi ada ibu-ibu yang mengandung gitu ya, dan bakalan melahirkan. Coba kalau misalnya ada karena batu itu bisa jadi keguguran gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah maka dari itu Salman tuh nggak ngelihat kontribusi besar atau kecilnya, karena terlepas besar atau kecilnya itu tergantung siapa yang menilainya sebenarnya Pak. Tergantung apa yang dinilainya gitu kan. Karena bagi Salman semua kontribusi itu berharga, termasuk ya tadi sekecil gitu ya, sesederhana mindahin batu di tengah jalan gitu. Iya, padahal mindahin batu doang ya. Mindahin batu doang gitu. Iya. Nanti mindahin batu doang itu akan masuk juga ke kontribusi yang paling kecil banget gitu ya. Iya, termasuk kontribusi juga. Gitu, iya. Ya, dan bahkan hal itu juga yang mengatakan Salman ketika di suatu kisah gitu ya, di suatu perjalanan Salman, ketika Salman SMP, Salman tuh ngerasa bahwa kok ini ada satu temen yang dijauhin sama orang-orang gitu kan. Ya, di satu sisi Salman tuh penasaran kenapa sih orang-orang ngejauhin dia gitu kan. Tapi di satu sisi Salman tuh ngerasa kasihan sama dia gitu kan. Nah, maka dari itu ketika orang-orang ngejauhin dia gitu kan, Salman malah ngedeketin dia. Dan singkat cerita, Salman jadi tahu kenapa orang-orang ngejauhin dia dan kenapa dia emang layak untuk dijauhin. Tapi di satu sisi Salman ngerasa juga bahwa dia itu tuh orang yang layak untuk dibantu, tapi dia bingung harus kayak gimana gitu. Dan singkat cerita Salman tahu bahwa ternyata dia ngalamin masalah yang dimana faktornya salah satunya karena keluarganya itu cerai gitu, dan dia nggak siap terhadap itu. Nah dia tuh bingung harus ngomong kayak gimana, nge-ekspresin sedihnya kayak gimana. Ketika disenggol dikit tonjok gitu kan ke temannya. Asli ya siapa yang nggak marah lah tiba-tiba ditonjok gitu kan. Iya, dan hal yang wajar ketika orang lain ngejauhin dia gitu kan. Tapi di satu sisi ada nggak sih yang mau ngulik kenapa dia tuh kayak gitu gitu. Nah Salman karena ngerasa bahwa ini kayaknya ada sesuatu deh gitu kan, ya akhirnya Salman temenin dia. Dan singkat cerita ya selama satu sekolah itu gitu kan, dia ngerasa bahwa dia cuma punya teman Salman doang gitu. Dan menurut Salman itu hal yang sederhana, tapi menurut dia itu sangat berharga gitu. Banyak orang-orang di dunia ini ngerasa kesepian, apalagi di era sekarang ya, digitalisasi, globalisasi, semua serba cepat gitu ya. Kadang orang tuh belum siap dengan kecepatan itu gitu. Makanya orang gitu ya di hidup ini gak bisa dia hidup sendirian. Nah maka dari itu pasti ada orang yang lain yang harus jadi support sistemnya. Nah karena ketika itu Salman ngeliat bahwa teman Salman ini butuh, dan Salman ngerasa nih Salman bisa untuk berkontribusi terhadap itu gitu ya, membantu dia walaupun gak banyak gitu ya. Ya akhirnya bantu, ternyata yang menurut Salman itu gak banyak, yang menurut Salman itu sederhana, sedikit, bagi dia itu luar biasa gitu. Gitu. Berarti emang terasa banget buat dia gitu. Bagi dia, betul. Apalagi orang-orang yang lagi sedang kesepian gitu ya. Kesepian. Berarti butuh ditemenin, malah dijauhin gitu ya. Gitu kan? Iya, ada momennya gitu. Iya. Nah, terus ini
apa sih momen kejadian yang akhirnya bikin Akang gitu ya jadi seaktif sekarang gitu? Oke. Apa momen gitu ya yang bikin Salman jadi kayak sekarang gitu ya? Benar. Sebenarnya banyak banget momen yang bikin Salman tuh jadi titik balik hidupnya Salman lah ya. Karena Salman ini termasuk orang yang suka mikir gitu ya, suka refleksi gitu ya. Nah maka dari itu banyak titik-titik yang sampai nganterin Salman ke sini. Tapi salah satunya adalah ketika waktu itu di SMA, Salman pernah ngalamin DB, demam berdarah. Waktu itu kan dirawat gitu kan. Nah ketika dirawat kan otomatis itu sakit ya. Nah, Salman tuh pernah punya pertanyaan, ini Salman lagi sakit gitu kan. Orang-orang yang masuk ke rumah sakit kan itu pada pengen sembuh ya. Iya. Nah, emang untuk apa sih Salman sembuh gitu kan? Untuk apa orang-orang sembuh gitu kan? Karena Salman mikir kalau misalnya Salman ini sakit, terus kalau misalnya sembuh dan nggak jadi manfaat, nggak jadi apa-apa, malah jadi nambah dosa, ya kenapa harus hidup gitu? Mending ya Allah cabut aja nyawa Salman saat itu gitu kan. Nah tapi ternyata Allah ngasih kesempatan untuk Salman sehat. Dan Salman tahu bahwa oke, ini adalah jalan Allah ngasih amanah ke Salman, ngasih titipan bahwa Man, ada sesuatu yang besar yang nunggu kamu. Ada suatu hal yang lebih besar yang bakal kamu ciptain, kebermanfaatan apapun itu gitu kan, itu udah nunggu kamu Man. Ada orang-orang yang perlu bantuan kamu gitu. Nah maka dari situ pertanyaan yang awalnya kenapa gitu kan Salman harus sembuh, itu nganterin Salman ke pertanyaan kenapa harus hidup. Hidup itu apa sih sebenarnya gitu kan. Emang apa sih hidup gitu kan? Orang sukses. Emang kata siapa sukses? Emang sukses itu apa gitu kan? Apa sih yang dikejar selama hidup ini gitu kan? Kalau misalnya ngejar harta, kita nggak akan bawa mati gitu kan. Ngejar jabatan, nggak akan dibawa mati juga. Ngejar pasangan, walaupun sehidup semati, dia pun nggak akan dibawa mati gitu loh. Itu Salman sampai nanya, emang apa sih gitu kan? Sesuatu yang bakalan Salman bawa gitu kan. Ya ternyata sambil saat itu ya Salman tuh ngedalamin Quran surat Al-Fatihah sebenarnya masih simpel itu. Dan dalam surat Al-Fatihah ketika kita baca tafsir dan sebagainya, kita selami gitu kan maknanya, oh ternyata gitu kan yang ngebedain kita dan yang lainnya adalah iman dan takwa kita gitu. Kepercayaan kita dan apa amal kita gitu. Nah maka dari itu gitu kan, apa sih yang jadi turning point Salman dari sakit itu. Jadi orang lain mungkin sakit, sedih, Salman bahagia karena lewat sakitnya itu jadi Salman yang baru. Gitu. Jadi ada proses ya di mana Kang Salman itu pernah sakit gitu ya. Pernah sakit pernah sakit ya. Nah sekarang gimana sih cita-cita Kang nih buat mewujudkan yang tadi pas sakit kan pengennya berkontribusi yang lebih besar lagi. Betul. Nah apa sih yang mau diwujudkan itu gitu? Oke. Bicara soal cita-cita, terus terang cita-cita ini banyak gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu ini berubah, benar-benar dinamis. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu dari perubahan-perubahan itu, yang awalnya pengen jadi polisi, terus pengen jadi pemain sepak bola gitu kan, dan lain sebagainya, banyak banget lah ya cita-cita gitu ya. Layaknya kita dulu dikenali waktu pas SD, dan sampai akhirnya cita-cita Salman nggak berpaku ke satu profesi. Ternyata cita-cita Salman, mimpinya Salman tuh pengen berkontribusi sebagai pemberdaya untuk fokus di kesejahteraan keluarga, gitu kan. Profesinya apa? Oh banyak. Di satu sisi Salman bisa jadi konsultan bisnis dan pemberdayaan, di satu sisi Salman juga pengen jadi pebisnis itu sendiri, gitu kan. Di satu sisi, gitu kan, Salman pengen jadi pemimpin perubahan, gitu. Nah tadi ceritanya udah bagus dan juga menarik, gitu ya. Nah sekarang kita mau mau coba main game gitu ya, dimana game ini sebuah pertanyaan untuk Kang Salman gitu ya, apakah setuju atau enggak setuju gitu Kang, ya kan gitu ya. Nah jadi untuk pertanyaan pertamanya tuh Kang nih, salah satu cara memaknai hidup adalah dengan berkontribusi. Nah apakah itu setuju ataupun tidak setuju Kang? Ya setuju banget. Ya bukan setuju banget ini. Langsung setuju ya. Kenapa tuh? Kok bisa Kang? Akang bisa langsung setuju gitu? Iya. Ketika kita memaknai hidup gitu ya, itu banyak caranya sebenarnya gitu kan. Dan salah satu yang paling konkret itu adalah dengan kita bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, gitu kan, suku, bangsa, agama, dunia, sampai alam semesta raya gitu kan. Jadi bisa sampai sejauh itu gitu kan.
terlepas apapun kontribusinya gitu. Kalau misal jelas ada manfaatnya, ya itu adalah bagian dari memaknai hidup itu sendiri. Gitu. Jadi ada maknanya buat hidup gitu ya? Iya, tentu. Ada makna buat hidup sendiri ataupun orang lain? Ada, tentunya pasti. Ketika kita bantuin orang lain, sebenarnya itu tuh manfaatnya bukan cuma untuk orang lain aja, bukan cuma untuk orang itu aja, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Contohnya apa gitu kan? Nah, ketika waktu itu Salman jadi ketua pemberdayaan dari Masjid Salman gitu ya, itu ada program yang namanya Rusa Mengajar. Apa tuh? Rusa Mengajar. Jadi kami ditempatin di suatu daerah gitu kan untuk ngajarin anak-anaknya gitu kan, anak SD, anak SMP belajar gitu kan. Karena kan kadang ada anak-anak yang dimana belajar di sekolah itu nggak cukup gitu kan, dan terlebih lagi dia itu nggak ngerasa nyaman belajar di sekolah. Nah akhirnya kami buatlah yang namanya Rusa Mengajar ini. Gitu. Kok kenapa Rusa Mengajar? Rusa Mengajar itu rumah sahabat. Rumah sahabat. Rusa itu singkatan dari rumah sahabat. Iya. Jadi kami pengen rumahnya kami itu ya bersahabat sama masyarakat gitu. Nah makanya salah satu programnya adalah Rusa Mengajar. Nah ketika kami mengajar sebenarnya gitu kan, walaupun ini materinya ada anak SD, materi SMP gitu kan, bukan cuma mereka aja yang belajar, kita juga jadi belajar lagi gitu. Ketika waktu itu Salman belajar soal sosiologi gitu kan, belajar soal IPS gitu kan. Nah ada pertanyaan-pertanyaan dari anak itu yang harus Salman jelasin lagi. Kan itu jadi Salman belajar lagi, yang dimana itu materi Salman waktu bertahun-tahun udah lama itu belajar, 10 tahun yang lalu lebih itu belajar gitu kan. Dengan ada pertanyaan dari anak-anak binaan itu gitu kan, kan kita jadi belajar juga ya gitu. Nah makanya Salman percaya bahwa ketika kita berkontribusi gitu kan, sebenarnya kontribusi itu, manfaat itu bukan cuma untuk orang lain, tapi sejatinya untuk diri kita sendiri juga gitu. Jadi gitu. Ada gitu ya untuk diri kita juga sendiri gitu ya. Iya, ada untuk diri sendiri, baik itu untuk kepuasan batin kita sendiri gitu, bahwa kita ngerasa oke, kita tuh bermanfaat ya, kita tuh hidup tuh nggak sia-sia ya, nggak cuma hidup, bukan sekedar hidup gitu. Dan di satu sisi itu jadi cara kita untuk ngasah potensi diri kita gitu loh. Nah tadi Kang Salman sudah menceritakan ya apa namanya, berkontribusi itu bukan hanya dari orang lain tapi juga buat diri sendiri gitu ya Kang. Sendiri juga. Nah sekarang nih masuk ke poin yang kedua ataupun ke nomor 2 gitu ya. Nah gimana sih Kang, setuju atau gak setuju nih, kontribusi itu harus sesuatu hal yang memberikan dampak besar gitu ya. Nah, apakah value orang diukur dari seberapa besar kontribusi yang ia berikan atau tidak? Oke, menarik. Kontribusi itu harus besar atau enggak? Terus terang bagi Salman enggak gitu kan. Kenapa Karena tuh? kontribusi itu banyak bentuknya gitu kan, banyak ukurannya gitu kan. Tergantung siapa yang ngukur gitu kan. Terus juga apa yang diukur, kapan itu diukurnya gitu kan. Makanya benar-benar variatif menurut Salman. Selama itu benar-benar berkontribusi, selama itu benar-benar bermanfaat, ya udah lakuin aja sereceh apapun itu. Karena Salman lihat gitu ya, banyak orang-orang yang pengen berkontribusi besar, sehingga gitu kan, ketika ada hal-hal atau peluang untuk berkontribusi kecil, dia ngelewatin aja. Padahal sayang banget gitu. Kenapa sayangnya? Ya justru gitu kan, gimana kita bisa berkontribusi besar kalau kita nggak terlatih dari kontribusi-kontribusi yang kecil sebenarnya gitu kan. Dan kata Salman tadi, kecil menurut kita, menurut orang lain itu belum tentu kecil, bisa jadi sangat berharga gitu kan. Salman punya uang 100.000 gitu kan, ya mungkin bisa Salman beliin buku, bisa Salman pakai makan, bisa pakai jalan-jalan gitu kan. Tapi ada orang yang butuh 100.000 itu untuk apa? Ngejahit, bayangin. Dia lagi sakit gitu kan, terus butuh uang 100.000 itu. Bayangin uang 100.000 bagi Salman yang mungkin cuma untuk jadi makanan, cuma jadi jalan-jalan, tapi bagi dia itu benar-benar berharga gitu loh. Nah makanya Salman nggak setuju bahwa kontribusi itu harus besar. Justru kontribusi dari yang kecil-kecil, seiring berjalannya waktu itu akan membesar gitu. Jadi kontribusi itu nggak harus langsung besar gitu. Nggak harus langsung besar. Tapi kalau misalkan mampu ya boleh aja gitu. Boleh aja, dan justru bagus gitu. Oh iya. Semakin besar kita berkontribusi, semakin bagus. Kenapa? Karena gitu kan, semakin kontribusinya besar gitu kan, semakin terasah berarti potensi kita, semakin teroptimalkan gitu ya apa yang kita punya tuh gitu kan. Kenapa yang kita punya ini titipan gitu kan. Nah kalau misalnya nggak disalurin lewat kontribusi, ya terus lewat apa gitu. Ketika nanti ada pertanggungjawaban, berat itu. Sayang itu. Nanti ditanya gitu. Sayang itu, iya. Berat, malah jadi berat di kita kan. Iya. Okay. Makanya kalau misalnya bisa berkontribusi secara besar, yang gede sekalian, sok
lakuin gitu. Cuma bukan berarti ketika ada kontribusi kecil kalian ngerendahin itu gitu. Karena itu tadi bisa jadi kontribusi kecil lah yang nyelamatin kalian, bukan yang gede gitu. Dan kita pun nggak tahu ya gitu kan, ridho Allah tuh turunnya di mana, apakah waktu pas kita berkontribusi besar atau yang kecil gitu. Gitu kita nggak tahu gitu, dan itu hanya Allah yang tahu gitu. Makanya itu yang uniknya dari hidup ya. Misteri ya gitu. Berarti ya kontribusi itu nggak benar-benar selalu langsung gede gitu ya? Nggak langsung gede gitu kan? Ya. Dari kecil dulu ya? Dari kecil dulu, dilatih dari kecil. Baik kontribusinya kecil ataupun dianya masih kecil gitu. Beneran harus dilatih gitu kan. Kegagalan pun harus dilatih dari masa kita kecil gitu. Biar seiring berjalannya waktu, seiring nambah usia gitu kan. Nah level gagalnya semakin tinggi gitu. Dan suatu saat jatah gagalnya habis, nah dia nyampe nih ke titik suksesnya gitu. Amin. Oke, itu ya jadi kontribusi itu jangan langsung gede juga gitu kan. Bisa juga dari yang terkecil gitu ya. Dari yang terkecil. Gitu. Oke nih Kang, lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Yang paling vokal nih atau aktif gitu ya, adalah yang paling berkontribusi. Oke, menarik gitu kan. Kang setuju enggak gitu kan kalau orang yang paling vokal, orang yang paling berkontribusi gitu ya? Enggak setuju, enggak setuju. Kenapa tuh? Kenapa gitu kan? Karena kontribusi kan banyak bentuknya gitu kan. Ya mungkin ada orang-orang yang berkontribusi lewat komunikasi gitu ya, dengan vokal, dengan berbicara gitu kan. Itu jalan dia berkontribusi, yang mangga. Tapi bukan berarti orang yang nggak ngomong itu nggak berkontribusi. Karena ada orang-orang yang dimana dia tuh emang nggak suka ngomong, jarang ngomong, tapi kalau gerak, dia yang paling cepat, dia paling semangat, dia yang paling kuat gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Dan Salman tadi bilang nggak mau mengkerdilkan kontribusi apapun itu gitu kan. Kalau orang emang ternyata kelebihannya di otot gitu kan, ya kontribusilah dengan ototnya gitu, dengan tenaganya gitu kan. Tapi kalau misalnya emang kurang ototnya dan lain sebagainya gitu kan, di satu sisi emang perlu diasah gitu kan, tapi di satu sisi coba cari gitu kan, di mana potensi dirinya yang paling gede. Kalau misalnya ternyata potensi dirinya paling gede itu di uang, ya pakailah uangnya untuk berkontribusi. Kalau misalnya dari dia berkomunikasi, pakai untuk berkomunikasi gitu. Dan lain sebagainya, masih banyak jalan-jalan berkontribusi itu sendiri. Nih contohnya dari yang vokal atau aktif gitu ya. Contohnya tuh apa Kang gitu kan? Agar bisa dia berkontribusi gitu kan. Ataupun buat orang yang emang nggak aktif nih ya, atau misalkan nggak banyak bicara gitu ya, tapi dia pengen berkontribusi itu Kang. Nah itu contohnya kita apa Kang? Oke, gitu kan. Contoh orang yang berkontribusi dengan vokal gitu, dengan berbicara, ya salah satunya adalah pengacara gitu kan. Nah ketika dia membela yang benar gitu kan, dan dia berkontribusi terhadap itu, bagus, berarti udah sesuai nih antara potensinya, potensi diri gitu kan, sama kebutuhan eksternalnya. Dia udah nyambung nih antara internal sama eksternalnya. Udah bagus, itu contohnya ya gitu. Nah gimana sih caranya orang yang dia kurang bisa ngomong, kurang bisa komunikasi baik, tapi pengen bisa berkontribusi gitu kan. Nggak dapat dipungkiri, di satu sisi dia harus belajar soal komunikasi ya, karena manusia itu makhluk individu dan sosial. Dia nggak bisa gitu kan hidup sendiri, otomatis dia perlu orang lain, minta tolong lah, apalah, kan itu perlu yang namanya komunikasi. Makanya di satu sisi orang-orang yang emang agak kurang gitu ya dari segi komunikasinya, belajarlah komunikasi gitu kan, belajar ngomong gitu ya dengan baik dan benar dan sebagainya gitu kan, itu harus perlu. Tapi di satu sisi kalau misalnya emang dia gitu kan punya kekurangan dari segi komunikasi, coba cari potensi diri yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata gitu kan lebihnya itu lebih di mikirnya gitu kan, dia bagus mikirnya, kuat mikirnya, senang mikir gitu kan. Nah tuangin gitu kan buah pikiran itu jadi tulisan gitu, karena nggak harus lewat lisan, bisa jadi lewat tulisan gitu kan. Ada orang-orang yang dimana dia nggak bisa ngomong gitu kan, iya dia punya kekurangan lah ya, dia disabilitas, tapi karena dia punya akal yang sehat, terus dia asah gitu kan, dia talurin ke riset gitu kan, ya akhirnya jadi publikasi-publikasi ilmiah, publikasi-publikasi yang keren gitu. Jadi kontribusi banyak macamnya, dan untuk orang-orang yang kurang dari sisi komunikasi gitu, apalagi secara lisan, ya bisa lewat tulisan gitu. Oke, itu berarti yang ketiga itu berarti apa tadi?
tidak setuju ya? Iya, nggak setuju. Oke. Orang yang paling vokal, orang yang paling berkontribusi, nggak setuju. Gitu. Oke, benar. Bahkan sama pernah nemuin orang paling vokal justru dia nggak paling kontribusi. Oh gitu. Ya cuma ngomong doang itu ada. Gitu. Makanya hati-hati jangan ketipu ya. Gitu, oh kan. siap, ya. Oke, lanjut nih Kang. Iya, buat pertanyaan yang selanjutnya nih. Kontribusi itu harus dari orang yang terdekat dulu nggak sih? Terus bagaimana dengan statement ngapain mikirin orang jauh kalau keluarga atau tetangga juga masih susah? Oke. Gimana tuh? Oke. Setuju nggak kalau misalnya kontribusi itu dari yang terdekat dulu gitu kan? Iya. Sama setuju, tapi nggak harus selalu sebenarnya. Oh gitu? Itu kenapa gitu kan? Ya karena tadi kontribusi itu banyak macamnya gitu kan, banyak bentuknya, banyak levelnya, untuk siapapun banyak gitu kan. Selama ada orang yang butuh, terus kita bisa ya udah bantu aja gitu kan. Nggak harus ngukur soal yang jauh, yang dekat gitu kan. Emang kalau lebih bagusnya dari yang terdekat dulu, baru ke yang terjauh sebenarnya gitu kan. Tapi terkadang nggak harus kita bantu langsung sebenarnya tuh orang-orang terdekat kita gitu kan, nggak harus gitu, karena kalau misalnya kita bantu lagi dia malah jadi manja, ada prosesnya kayak gitu. Makanya jangan sampai gitu kan kita bantuin orang lain tapi orang itu malah jadi ketergantungan sama kita gitu kan. Ya apalagi itu orang terdekat kita gitu. Itu makanya kalau bisa berkontribusi sama nggak setuju kalau misalnya harus dari yang terdekat dulu. Cuma dianjurinnya ya emang dari yang terdekat dulu sebelum dari yang jauh gitu kan. Maka dari itu nggak heran gitu ya, di salah satu hadisnya Nabi Muhammad gitu ya, dia tuh pernah bilang gitu kan bahwa sedekah yang paling utama gitu ya bagi seorang laki-laki yaitu adalah menafkahi keluarganya gitu. Di satu sisi itu kewajiban, di satu sisi gitu kan ketika kamu pengen sedekah ke orang lain jangan lupa nih keluarganya dulu gitu. Itu penting gitu. Gitu. Oke. Berarti yang pertama itu untuk keluarga gitu ya, yang terdekat dulu gitu ya. Yang terdekat dulu diutamakan ya. Bukan berarti harus, karena kalau harus ya berarti harus selalu gitu, padahal nggak tentu. Kadang kan ketika kita mau bantu yang dekat, ternyata udah dibantuin sama yang lain. Kan bisa jadi kayak gitu kan. Ya kan keluarga nggak sendiri ya, ada keluarga yang lain, bisa jadi udah dibantu sama keluarga yang lain. Ini perihal yang berkontribusi untuk yang jauh nih Kang nih. Kita kan sekarang ada tuh yang dimana Sumatera lagi ada bencana tuh, terus sekarang tuh kan lagi ngebantu juga Palestina buat merdeka tuh Kang. Nah itu gimana tuh Kang menurut Akang? Oke. Gimana menurut Akang? Ya Salman setuju dengan orang-orang yang udah support itu gitu kan. Ya termasuk Salman juga bakalan support sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya Salman. Gitu kan. Apakah Salman kalau misal berkontribusi langsung ke Palestina? Belum tentu. Bisa jadi Salman justru lebih berkontribusi ketika ada di sini gitu kan. Karena ada alhamdulillahnya teman-teman Salman yang justru berangkat ke sana gitu. Dan Salman ada dan Salman titipin apa yang Salman bisa ini ke mereka-mereka ini gitu. Yang paling penting sebenarnya gitu kan kita bantunya ya gitu kan. Terlepas mau bantu paling depan, di tengah, belakang atau kayak gimana. Baik itu besar, kecil atau kayak gimana, baik itu kelihatan atau enggak gitu kan. Ya itu hal yang lain lah ya. Fokus kita tetap di kontribusinya itu sendiri. Yang paling penting adalah kita berkontribusi, jangan sampai justru kita malah jadi bagian orang yang ngehambat orang lain berkontribusi. Nah, jangan sampai gitu. Karena ketika kita gitu kan mengurangi hambatan orang yang berkontribusi, itu udah berkontribusi itu sendiri sebenarnya. Gitu. Oke, berarti nggak hanya dari yang jauh banget kayak yang membantu Sumatera gitu ya, ataupun memerdekakan ke Palestina betul, gitu ya. Betul, gitu ya. setuju. Gak harus kayak gitu. Oh ya, dan menariknya kayak gini, tiap orang itu punya ketertarikannya masing-masing ya, punya ketertarikannya tersendiri. Ada orang yang interestnya di ekonomi gitu kan, ada yang interestnya di sosial, ada yang interestnya di pendidikan gitu kan, ada yang interestnya di kesehatan gitu kan. Nah menurut Salman, orang-orang yang kontribusi sesuai dengan apa yang kalian minati aja dulu gitu kan. Minati apapun itu, coba kontribusiin. Ketika di sektor itu ada masalah, nah coba kalian jadi bagian dari perubahan itu gitu kan. Gak harus semuanya gitu kan, tapi seenggaknya ketika kalian punya ketertarikan, ikutin itu gitu. Jangan sampai keresahan itu cuma berhenti di kepala aja gitu kan.
cuma di hati aja, jadi sesuatu gitu kan, entah itu jadi karya ataupun apapun itu, yang penting kalian bisa berkontribusi di ranah itu. Dan Salman nggak mendiskreditkan atau nggak menomorduakan atau nggak mengkerdilkan kontribusi di bidang apapun gitu kan. Orang yang berkontribusi ekonomi keren, orang yang berkontribusi di bidang sosial keren juga, yang di kesehatan keren juga. Tapi jangan lupa, bukan berarti ketika kalian berkontribusi di ekonomi, kalian berkontribusi di kesehatan dan lain sebagainya, kalian udah jadi yang paling keren. Karena sebenarnya gitu kan, bicara soal kontribusi ini akan memberikan efek multidimensi. Awalnya mungkin di ranah ekonomi aja, tapi ternyata ini berhubungan juga sama sosialnya, sama pendidikannya, sama kesehatannya gitu. Nah maka dari itu ketika kalian punya ketertarikan, punya keresahan, punya gatelnya gitu kan, nah coba gerak di situ aja dulu gitu kan. Yang kalian bisa, yang kalian mampu, dari hal terkecil aja, nggak usah hal-hal yang gede dulu gitu. Oke, berarti pokoknya yang paling kecil gitu paling ya, kecil, paling mampu gitu ya, paling terdekat gitu ya. Oke, gitu. Nah ini ada nggak sih pengalaman Kang Salman dalam hal berkontribusi gitu ya? Oke, gimana nih pengalaman Salman dalam berkontribusi gitu ya? Gitu, pribadi gitu ya. Salman dalam berkontribusi, terus terang ada beberapa gitu kan. Mungkin salah satu yang bisa Salman angkat gitu ya, di SMP Salman tuh pernah nemuin ada orang yang dia itu nyontek lewat HP gitu kan. Nah terus dia tuh ketahuan sama gurunya. Iya, dimarahin loh tuh. Dimarahin, HP-nya disita. HP-nya disita. Sampai masuk ke ruang BK gitu. Nah dia gitu kan, karena segi komunikasinya kurang gitu ya, dia minta tolong ke Salman gitu. Gimana tuh? Nah Salman nggak serta-merta langsung nolongin dia gitu kan. Kan Salman tahu bahwa dia itu lagi dihukum sama guru gara-gara dia nyontek, ketahuan nggak ya gitu. Udah menyontek ketahuan lagi, dimarahin lagi dan HP-nya disita. Dia minta tolong ke Salman untuk bantuin, minta guru untuk ngelobi katanya HP-nya biar dikembaliin, bisa nggak man gitu kan. Nah Salman nggak serta-merta langsung bantuin ya. Salman tanya dulu, kamu tahu salah gitu kan. Dia akhirnya nyadarin bahwa dia salah, nggak harus kayak gini dan sebagainya gitu kan. Terus Salman tanya mau berubah atau enggak gitu. Karena kalau misal Salman tolongin gitu ya untuk HP-nya balik lagi, kalau nggak berubah ya ngapain Salman tolongin gitu kan, nggak ada manfaatnya untuk Salman gitu kan. Justru Salman malah jadi dosa nolongin orang yang berbuat dosa gitu kan. Nah terus dia bilang bahwa iya man, aku nggak akan nyontek lagi gitu kan. Bener nih, bener. Salaman gitu kan. Ya udah akhirnya Salman masuk tuh ke ruang BK, ngobrol tuh sama guru BK dan sebagainya. Terus Salman bilang, Salman yang jadi jaminannya kata Salman bakalan bantuin orang ini untuk berubah kata Salman gitu kan. Simpelnya waktu itu ya ketika SMP HP-nya balik lagi, terus Salman kasihin, wah dia langsung meluk Salman, seneng dia gitu kan. Seneng dia. Nah di satu sisi kata Salman, wah ini kemenangan kecil nih, bagus gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita pindah sekolah gitu, Salman ke SMA, dia ke SMK. Tiba-tiba gitu kan, dia yang termasuk yang jarang ngerjain tugas, ketika ujiannya juga nyontek gitu kan. Sekolah juga balang betong gitu ya. Balang betong tuh kadang masuk kadang enggak gitu ya kayak enggak semangat gitu ya sekolah teh gitu kan. Dengan kejadian itu gitu kan, terus dia bilang ketika SMK-nya udah lulus, dia ketemu sama Salman, man makasih katanya udah nolongin saya waktu itu cina. Dan sekarang alhamdulillah jadi 3 besar di sekolah. Itu alhamdulillah. Soalnya nggak nyangka dan Salman pun nggak ada rencana bahwa kayak tadi nolongin orang itu yang ngambilin HP-nya di BK gitu ya, bisa sampai sejauh itu gitu kan. Itu benar-benar di luar prediksi Salman. Dan yang namanya kontribusi bisa jadi aktivitasnya sekarang, dampaknya itu nggak langsung sekarang, bisa jadi 10 tahun ke depan gitu. Termasuk yang proses yang tadi gitu kan. Ketika Salman bantuin dia di SMP gitu kan, dia benar-benar berubah tanpa cerita ke Salman atau apapun itu, yang sampai akhirnya dia termasuk 3 besar bayangnya di sekolahnya, di SMK-nya, dan dia bangga terhadap itu karena dia bisa berubah gitu ya secepat itu. Dia bilang makasih ke Salman, itu perlu waktu proses 3-4 tahun gitu. Lumayan banyak. Dan itu menariknya, itu baru satu. Terus cerita kedua, waktu itu Salman diminta untuk jadi fasilitator tentang ini UMKM di Savoy Homan. Di Bandung kan ada salah satu hotel nama Savoy Homan ya, di Jalan Asia Afrika. Nah Salman diminta untuk jadi fasilitator soal ekonomi bisnis gitu kan, soal kewirausahaan, entrepreneurship, inovasi dan lain sebagainya. Nah kebetulan waktu itu bahasannya soal BMC, bisnis model canvas. Salman nggak tahu sebenarnya itu Salman dipasanginnya atau megang kelompok yang mana. Terus tiba-tiba, man kamu pegang kelompok ini ya, oke Salman megang kelompok ini.
jebret gitu kan, Salman cerita lah bahwa oh kalau bikin BMC itu kayak gini, oh ini udah benar, oh ini ada yang kurangnya harus dilengkapi dan lain sebagainya. Terus ada yang nanya, Mas katanya kalau value proposition itu apa gitu. Dia nggak tahu nih value proposition, padahal value proposition itu adalah inti dari BMC itu sendiri sebenarnya. Salah satu part penting dari BMC itu sendiri. Ya akhirnya Salman jelasin ke dia tuh sendiri, jelasin. Salman udah lupa sama kejadian itu, dan seiring berjalannya waktu, jebret 4 tahun kemudian dia nge-DM katanya, kenapa? Kang makasih waktu itu ngejelasin soal value proposition. Waduh. Soalnya apa? Itu jadi topik skripsi aku dan sekarang aku udah lulus. Waduh. Dari cerita yang Akang cenah seneng ngejelasinnya, aku seneng dapat jelasin dari Akang aja, enak mudah dimengerti dan sebagainya. Sampai aku tertarik dan jadiin topik penelitian dan sekarang udah beres katanya. Wah, Salman keren ya. Nggak nyangka apa yang Salman jelasin ya mungkin cuma 5-10 menit kurang gitu ya. Tapi ternyata itu sampai memantik orang jadi senang sama satu hal itu. Dia jadi ngedalamin soal BMC, value proposition, soal inovasi gitu kan. Luar biasa, dan ya dia baru cerita beberapa hari yang lalu gitu. Iya. Berarti baru-baru ini dong. Baru-baru ini. Dan tadi Salman nggak ngeniatin itu, Salman nggak ngerencanain bahwa wah nanti harus jadi ini salah satunya sama orang yang jadi topik skripsi. Enggak gitu kan. Ini dia sendiri yang tiba-tiba nge-DM, cerita gitu kan. Wah, katanya ini siapa? Belum Salman follow gitu kan. Terus sama tiba-tiba aja nih. Iya, pernah ketemu di mana ya? Sama lupa kan? Oh dulu Kang di acara yang di Savoy Homan. Makasih udah cerita soal value proposition. Di situ aku jadi ngerti dan tertarik gitu. Wah, Salman nggak nyangka sih sampai sejauh itu. Keren ya. Ya itu mungkin sedikitnya ya. Jadi bantuan juga ya ataupun kontribusi gitu ya. Itu dampaknya itu bisa nggak hanya sekarang tapi bisa di kemudian hari gitu ya dampaknya gitu ya. Betul. Gitu ya. Nah oke nih Kang, paling buat closing statementnya nih gimana buat perihal tentang berkontribusi ini gitu. Oke. Balik lagi ya, Salman tuh percaya bahwa hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan ini adalah perjalanan belajar sebenarnya dan berkarya itu sendiri. Dan singkat cerita gitu kan, Mahatma Gandhi selaku tokoh utama dari revolusi India, dia pernah bilang bahwa kalau kamu ingin adanya perubahan, ya jadi perubahan itu sendiri gitu. Karena perubahan itu bukan ditunggu tapi diciptain. Nah itu aja mungkin. Keren. Berarti perubahan itu harus diciptain ya guys. Iya, bukan ditunggu. Oke, begitu teman-teman buat berikut dari cerita Kang Salman dan juga emang tentang berkontribusi gitu ya. Untuk episode kali ini paling segitu dulu ya untuk sekarang, dan terima kasih. Kalau misalkan ada kesalahan di kami, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.